Halo, selamat sore. Gimana kalian kabarnya? Kelas 8C? Sehat semuanya? Ibu harap kalian sehat ya. Meskipun dalam suasana belajar di rumah, kalian tetap semangat, menjaga kesehatan, makanan-makanan bergizi, dan ingat, tetap di rumah. Oke, kesempatan ini Ibu akan memberi pelajaran tentang materi yang baru di kelas 8, bab baru ya, itu tentang bangun ruang sisi datar. Ya, ini boleh kalian buka di buku kalian tentang bangun ruang sisi datar. Ya, bangun ruang itu secara umum ada dua, ada sisi datar, ada sisi lengkung. Nah, kenapa ini dibilang sisi datar? Nanti ada alasannya. Contoh yang bangun ruang sisi lengkung itu adalah tabung. Karena kalau kita raba di tabung itu kan ada bagian melengkungnya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang sisi datar dulu. Ya, nanti bangun ruang sisi lengkung di kelas 9. Nah, bangun ruang sisi datar itu banyak sekali jenis-jenisnya. Yang pertama ada namanya kubus. Ya, kubus. Ibu yakin kalian sudah sangat sering mendengar bangun ruang yang berbentuk kubus ya. Ada nggak yang bisa nyebutkan contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya kubus? Apa? Dadu, ya betul. Dadu contoh dari kubus. Atau apa lagi? Rubik ya. Oke. Ini adalah contoh gambar dari kubus. Selanjutnya, contoh bangun ruang sisi datar adalah balok. Oke. Balok bentuknya seperti ini. Bisa nggak kalian nyebutkan bangun ruang sisi datar yang berbentuk balok di sekitar kalian? Apa contohnya? Lemari, ya betul. Lemari, kotak pensil, buku pelajaran ya. Nah, banyak sekali yang contoh dari balok. Selanjutnya ada namanya prisma. Nah, kalau prisma itu jenisnya banyak, tergantung dari alasnya ya. Nah, ini yang Ibu berikan contohnya, ada namanya prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, segitiga di sini bentuknya bisa segitiga siku-siku, bisa segitiga sama kaki, sama sisi, atau segitiga sembarangan. Pokoknya bisa semua jenis dari segitiga. Nah, ini disebut prisma segi empat. Kenapa disebut prisma segi empat? Karena alasnya berbentuk segi empat. Nah, ini berbentuk apa namanya? Trapesium. Iya, bagus. Selain trapesium, apalagi segi empat yang lain? Belah ketupat ya, bisa belah ketupat, bisa jajar genjang, bisa persegi panjang, bisa layang-layang dan lain-lain. Yang penting segi empat. Selanjutnya ini prisma segi lima. Ya, kita hitung di sini alasnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini tutupnya. Ada namanya prisma segi 6. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini contoh dari prisma. Masih banyak lagi contoh yang lain ya. Nah, selanjutnya ada namanya limas. Seperti prisma, limas juga banyak sekali jenisnya, tergantung dari alasnya. Nah, ini Ibu berikan ada beberapa contoh dari limas. Ini contoh limas segi beraturan, segitiga beraturan. Arti beraturan yaitu sisinya tuh sama semua. Jadi ini alasnya segitiga sama sisi. Apakah harus segitiga sama sisi? Tidak. Bisa segitiga yang lain. Bisa segitiga siku-siku, ya, bisa segitiga sembarangan, bisa segitiga sama kaki, ya, pokoknya segitiga. Selanjutnya ada limas segi empat beraturan. Maksudnya beraturan ini persegi, sisinya sama semua. Bisa persegi panjang, bisa belah ketupat, bisa layang-layang, bisa trapesium, ya. Nah, yang penting dia segi empat. Tapi kalau contoh di sini limas segi empat beraturan. Ini contoh limas segi lima beraturan, alasnya berbentuk segi lima ya. Terus ada limas segi enam beraturan ini. Nah, limas alasnya mirip dengan prisma. Tapi bedanya kalau limas ya, ini berbentuk puncak di sini. Nah, tapi kalau prisma dia tidak membentuk puncak. Ya, alas sama tutupnya itu sejajar. Tapi kalau ini alasnya cuma satu aja. Kalau limas seperti itu. Ya, oke. Baik, kita akan membahas lebih lanjut lagi untuk pertemuan pertama kita ini. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kubus. Ya, kubus. Nah,
Ini kita namanya kubus ABCD EFGH. Kubus itu memiliki banyak sekali bagian-bagian atau unsur-unsur. Ya, ada 6 unsur-unsur dari kubus. Apa saja itu? Kita lihat. Yang pertama ada namanya rusuk. Rusuk adalah pertemuan antara dua buah sisi, ya, atau perpotongan dua bidang sisi. Jadi tempat bertemunya dua bidang sisi, dua bidang, ya. Tuh, kita lihat gambar di sini. Nih, kita lihat, Ibu kasih contoh misalnya rusuk yang pertama tadi, ya, pertemuan dua bidang sisi. Salah satu contoh rusuk adalah rusuk AB. Rusuk AB itu pertemuan antara bidang atau sisi ABCD dengan mana? Dengan sisi ABFE. Jadi mereka bertemu di sini antara dua bidang ini. Maka ini kita sebut dengan rusuk. Ini baru salah satu contoh rusuk dari kubus. Jadi tugas kalian, ya, kamu temukan ada berapa semua rusuk kubus. Tulis di sini. Misalnya nanti ada 10. Nah, sebutkan ke-10-nya itu apa. Ibu kasih contoh kan baru satu tadi AB. Nah, kalau misalnya 10, sebutkan semuanya, ya. Oke, yang kedua adalah sisi. Sisi adalah bagian yang membatasi bagian dalam dan bagian luar. Nah, itu sisi. Kita lihat yang mana sisi. Kalau kamu susah mengenal sisi, pokoknya sisi itu bidang atau permukaan yang bisa kamu sentuh. Ya, permukaan yang punya luas. Nah, salah satu contoh sisi ini ABCD. ABCD. Kalau kita sentuh di sini, ya, dia merupakan bidang. Membatasi luar dengan dalam. Ini bagian luarnya di bawah, bagian dalamnya yang ini. Itu salah satu contoh sisi. Nah, tugasmu sama, ya, temukan semua sisi dari kubus. Tulis di sini ada berapa sisinya. Terus kamu tulis semuanya. Misalnya kamu bilang ada 8, berarti ada 8 buah, nanti kamu sebutkan di semuanya. Selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan 3 bidang sisi atau perpotongan 3 rusuk. Nah, kita lihat. Ibu kasih contoh tadi, salah satu contoh rusuk adalah AB. Nah, contoh rusuk yang lain, ya, yang bertemu dengan AB adalah AD. Rusuk yang bertemu lain dengan AD adalah AE. Ketiga rusuk ini bertemu di titik A, maka A disebut dengan titik sudut. Nah, itu salah satu contoh titik sudut dari kubus. Tugasnya temukan semua titik sudut dari kubus ini. Kamu tulis di sini tulis dan sebutkan apa aja titik sudutnya. Selanjutnya diagonal bidang. Diagonal bidang adalah ruas garis. Jadi ingat, diagonal itu adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Nah, tadi kamu sudah menyebutkan bidang itu sama dengan sisi. Misalnya kita lihat bidang yang bawah ini, ABCD, ya. Tadi ingat, diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan yang berada di satu bidang. Misalnya Ibu mengambil titik sudut A. Menurut kamu, titik sudut A berhadapan dengan sudut apa? Ya, betul, berhadapan dengan sudut C. Kita tarik garis AC. Nah, AC. Maka ini disebut dengan diagonal bidang. Tugasmu adalah temukan semua diagonal bidang dari kubus ini. Kamu tulis di sini ada berapa buah? Sebutkan. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan AC, ya. Ini ada AF lagi. Nah, temukan semuanya. Selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Hampir sama kayak diagonal bidang, tapi kalau diagonal bidang, ya, dia berada dalam satu bidang. Tapi kalau diagonal ruang, ya, ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Nah, artinya seperti ini, berada di dalam, bukan di bidang. Misalnya, tadi kita melihat A dengan C itu berhadapan, tapi di satu bidang. Nah, sekarang kita lihat titik sudut A berhadapan dengan mana dia yang di dalam ruang. Dengan G. Bagus. Jadi salah satu contoh diagonal ruang adalah AG. Tugasmu, temukan semua diagonal ruang dari kubus ini. Tulis ada berapa. Di sini sebutkan apa aja namanya.
Selanjutnya bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang. Jadi yang membatasi rusuk 2 buah sama diagonal bidang 2 buah. Oke, kita lihat. Kita tadi membuat contoh diagonal bidangnya AC ya. Nah, mana contoh diagonal bidang yang mirip atau yang sama dengan AC? Ya, betul. EG. Ya, kita tarik garis EG. Kita tarik garis AC. Maka ACGE itu disebut dengan bidang diagonal. Nah, itu salah satu contoh bidang diagonal. Tugasmu temukan semua bidang diagonal kubus ada berapa buah, terus sebutkan sini semuanya. Oke? Sudah paham ya tentang bagian atau unsur-unsur kubus. Nah, setelah itu kita akan mulai nih. Ya, masuk ke berikutnya, jaring-jaring kubus. Apa sih jaring-jaring kubus? Jaring-jaring kubus itu adalah, nah, tadi kita sudah mengenal kubusnya. Jadi kalau kubus itu kita buka, kira-kira akan membentuk seperti ini. Pertanyaan Ibu, apakah jaring-jaring kubus itu hanya bentuknya satu buah ini aja? Apakah ada yang lain? Ya, betul. Tidak hanya satu buah ini aja ya, jaring-jaring kubus ini. Jaring-jaring kubus banyak sekali. Nah, bisa kamu lihat nanti di buku, bisa kamu lihat di internet ya, masih banyak sekali jaring-jaring kubus. Nah, setelah kamu tahu apa itu jaring-jaring kubus, kita selanjutnya adalah kita akan, nah sebentar, di jaring-jaring kubus coba kalau kamu lihat. Ya, ini adalah apanya nih? Ini namanya sisinya ya, bidang-bidangnya. Ada berapa bidang-bidang kubus ini? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bagian apanya? Alasnya ya. Oke, alasnya. Tutupnya yang mana itu? Ini ya. Oke, bagus. Jadi ada 6 buah sisi atau 6 buah bidang ya dari kubus ini. Menurut kamu, setiap satu bidang ini bentuknya segi 4 jenis apa ini? Ya, betul, persegi. Jadi semua ini ada 6 buah persegi ya. Jadi kalau misalnya GH ini 5, berarti GF ini 5, FE ini 5, HE ini 5. Karena semua rusuk kubus kan panjangnya sama semua. Oke, kenapa Ibu bilang ini? Karena nanti akan berguna di sini dalam menentukan rumus luas permukaan dan volume kubus. Nah, selanjutnya, pertama luas permukaan kubus. Tadi kita sudah menyinggung di depan, di jaring-jaring kubus, ada 6 buah permukaan atau bidang kubus. Setiap satu bidangnya berbentuk apa? Persegi. Bagus. Masih ingat mencari rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Bagus. Atau sisi kuadrat. Ya. Cuman tadi ya di sini AB itu kan kalau kita belajar bangun ruang, AB ini bukan sisi tapi rusuk. Jadi Ibu ganti kalau misalnya ini R, AB ini R, berarti ini BF ini R, ini R, berarti ini R. Berarti untuk mencari luas persegi yang di depan ini R kali R menjadi R kuadrat. Bagus. Tadi ada berapa bidang di kubus? Ada 6 ya. Berarti ini baru 1. Berarti kalau kita mau cari semua luas permukaan kubus gimana? 6 kali R pangkat 2. Kenapa dikali 6? Ya, karena kubus punya 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi. Ya, udah ngerti ya? Selanjutnya, volume kubus. Rumusnya adalah R pangkat 3. Rusuk pangkat 3. Jadi maksudnya gini. Kalau misalnya jari-jari kubusnya ini 10, berarti 6 kali 10 pangkat 2. Nah, 10 itu dipangkatkan 2 dulu, berapa? 100, berarti 100 kali 6. 600 cm kuadrat. Itu luas permukaan kubus ini. Nah, untuk mencari volume gimana? Kalau jari-jarinya 10? Kalau rusuknya 10, berarti 10 pangkat 3, yaitu 1000. Ya, oke. Selanjutnya mencari panjang diagonal bidang kubus R akar 2. Maksudnya tuh gini, kalau misalnya rusuknya tadi 10, berarti ini tinggal 10 akar 2. Kan gampang ya. Selanjutnya panjang diagonal ruang kubus R akar 3. Jadi kalau misalnya rusuknya 10, berarti 10 akar 3. Dah, selesai begitu. Oke? Nah, sekarang setelah kalian memahami materi yang Ibu sampaikan, tugasmu adalah mengerjakan latihan ini. Kamu kerjakan di buku latihan,
kamu buat soalnya. Oh ya, tadi Ibu lupa menyampaikan yang materi yang di depan ini kamu tulis di buku catatan ya, lengkapi titik-titik yang tadi. Setelah itu kamu kerjakan latihan ini. Nah, ini ada gambar, terus Ibu tanya, sebutkan rusuknya. Nah, ini rusuknya apa aja sebutkan. Tadi kan kamu sudah belajar. Nah, ini sebutkan bagian-bagian ini. Yang kedua, buatlah 3 buah gambar jaring-jaring kubus yang lain. Tadi kan jaring-jaring kubus nggak cuma satu ya. Jadi tugasmu adalah gambarkan jaring-jaring kubus yang lain, 3 buah. Oke. Selanjutnya yang ini ada kubus. Ini tahu apa ya? Ini rusuknya ya. Bagus, rusuknya 7. Ini Ibu minta kamu menghitung ini. Oke. Baik, sekian dari Ibu pelajaran tentang bangun ruang sisi datar. Ibu harapkan kamu mengerjakan tugas ini dengan baik. Kalau ada masalah silakan hubungi Ibu ya, di WA Ibu boleh. Nah, terus nanti kalau kamu sudah selesai, Ibu harapkan kamu memfoto hasil kerjaanmu dari awal sampai akhir. Jadi Ibu minta kamu nanti mau fotokan hasil kerjaanmu ya, kerjaanmu ini di catatanmu tadi, ini kan di catatan kerjakannya ya. Nah, ini kamu fotokan sampai latihan ini kamu kirim. Boleh kirim ke WhatsApp Ibu, boleh ke WA 0852 78 35 35 10, atau boleh juga ke email Ibu ya. Nanti alamat email Ibu nanti Ibu WA-kan di grup. Tapi Ibu harapkan lebih bagus pakai email sih daripada pakai WA, supaya nanti memori HP Ibu nggak penuh gitu. Kalau misalnya pakai WA semua kayaknya penuh nanti memori Ibu. Tapi terserah kamu lah mana yang lebih enak, yang lebih mudah ya. Yang penting kamu mengerjakan tugas ini dengan baik. Targetnya kamu harus mendapatkan nilai yang lebih baik, yang maksimal. Kalau ada masalah jangan diam saja, hubungi Ibu. Oke? Baik, demikian dari Ibu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye, selamat sore.